Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi. Saya Dul di channel Dulnesia. Kali ini saya akan membacakan karya fenomenal dari seorang ulama yang sangat alim, Agus Sunyoto, dengan Atlas Wali Songo. Ini buku yang sangat keren sekali, juga menjadi rujukan dari beberapa teman-teman yang konsen di bidang kebudayaan Islam dan Nusantara. Nah, buku ini sangat tebal dan juga banyak ilustrasi-ilustrasi, naskah, juga cagar-cagar budaya. Nah, saya akan membacakan sekilas tentang peta dakwah Wali Songo. Di sini ada Demak, Cirebon, Kudus, Gunung Muria, Tuban, Lamongan, Gresik, dan Surabaya. Nah, masing-masing dari daerah-daerah tersebut menjadi pusat penyebaran Islam pada zaman Wali Songo. Nah, di Cirebon ada Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar adalah putra Syekh Datu Soleh, seorang ulama asal Malaka. Syekh Siti Jenar dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang memiliki pandangan-pandangan kontroversial di zamannya. Syekh Siti Jenar dikenal sebagai penyebar ajaran Sasahidan yang berpijak pada konsep manunggaling kaula Gusti. Syekh Siti Jenar diketahui sebagai pengajas gagasan komunitas baru dengan mengubah konsep feodalistrik, kawulo atau hamba dan budak menjadi egaliter melalui pembukaan hunian-hunian baru yang disebut Lemah Abang. Kemunculan komunitas masyarakat egaliter di duku-duku Lemah Abang yang dinisbatkan kepada Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang kemudian berkembang menjadi varian Abangan. Lalu di Cirebon ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah putra Sultan Hud yang berkuasa di wilayah Bani Israel yang masuk wilayah Mesir. Sunan Gunung Jati dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang menurunkan sultan-sultan Banten dan Cirebon. Strategi dakwah yang dijalankan Sunan Gunung Jati adalah memperkuat kedudukan politis sekaligus memperluas hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten, dan Demak melalui pernikahan. Selain itu, Sunan Gunung Jati menggalang kekuatan dengan menghimpun orang-orang yang dikenal sebagai tokoh yang memiliki kesaktian dan kedikdayaan. Lalu di Demak ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah putra Temenggung Wilatikta, Bupati Tuban. Sunan Kalijaga dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang mengembangkan dakwah Islam melalui seni dan budaya. Sunan Kalijaga termasuk sebagai juru dakwah yang tidak saja piawai mendalang, melainkan dikenal pula sebagai pencipta bentuk-bentuk wayang dan lakon-lakon carangan yang dimasuki ajaran Islam. Melalui pertunjukan wayang, Sunan Kalijaga mengajarkan tasawuf kepada masyarakat. Sunan Kalijaga dikenal sebagai tokoh keramat oleh masyarakat dan dianggap sebagai wali pelindung Jawa. Lalu di Kudus ada Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngundung. Sunan Kudus dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang tegas dalam menegakkan syariat. Namun seperti wali yang lain, Sunan Kudus dalam berdakwah berusaha mendekati masyarakat untuk menyelami serta memahami kebutuhan apa yang diharapkan masyarakat. Itu sebabnya Sunan Kudus dalam dakwahnya mengajarkan penyempurnaan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, pandai besi, membuat keris pusaka, dan mengajarkan hukum-hukum agama yang tegas. Sunan Kudus selain dikenal sebagai eksekutor Ki Ageng Pengging dan Syekh Siti Jenar, juga dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang memimpin penyerangan ke ibu kota Majapahit dan berhasil mengalahkan sisa-sisa pasukan kerajaan tua yang sudah sangat lemah itu. Lalu di Gunung Muria ada Sunan Muria. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga
Sunan Muria merupakan tokoh Wali Songo yang paling muda usianya. Sebagaimana Sunan Kalijaga, Sunan Muria berdakwah melalui jalur budaya. Sunan Muria dikenal sangat piawai menciptakan berbagai jenis tembang cilik, sekar alit, jenis sinom, dan kinanti yang berisi nasihat-nasihat dan ajaran tauhid. Seperti ayahnya, Sunan Muria dikenal pintar mendalang dengan membawakan lakon-lakon carangan karya Sunan Kalijaga. Lalu di Tuban, Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dari pernikahan dengan Nyai Ageng Manila, putra Arya Teja Bupati Tuban. Sunan Bonang dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang ulung dalam berdakwah dan menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan berbagai ilmu kesaktian dan kedikdayaan. Dakwah awal dilakukan Sunan Bonang di daerah Kediri yang menjadi pusat ajaran Bhairawa Tantra dengan membangun masjid di Singkal yang terletak di sebelah barat Kediri. Sunan Bonang mengembangkan dakwah Islam di pedalaman yang masyarakatnya masih menganut ajaran Tantrayana. Setelah meninggalkan Kediri, Sunan Bonang berdakwah di Lasem. Sunan Bonang diketahui mengajarkan Islam melalui wayang, tasawuf, tembang, dan sastra sufistik. Karya sastra sufistik yang digubah Sunan Bonang dikenal dengan nama Suluk Wijil. Sunan Derajat terletak di Lamongan. Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel dan adik dari Sunan Bonang. Sunan Derajat dikenal sebagai tokoh Wali Songo yang mengembangkan dakwah Islam melalui pendidikan akhlak bagi masyarakat. Sunan Derajat dikenal memiliki kepedulian tinggi terhadap nasib fakir miskin. Sunan Derajat mendidik masyarakat sekitar untuk memperhatikan nasib kaum fakir miskin, mengutamakan kesejahteraan umat, memiliki empati, etos kerja keras, kedermawaan, pengentasan kemiskinan, usaha menciptakan kemakmuran, solidaritas sosial, dan gotong royong. Sunan Derajat juga mengajarkan kepada masyarakat teknik-teknik membuat rumah dan membuat tanduk. Sunan Ampel. Sunan Ampel putra Syekh Ibrahim As-Samarkandi adalah tokoh Wali Songo tertua yang berperan besar dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa dan tempat lain di Nusantara. Melalui pesantren Apel Denta, Sunan Ampel mendidik kader-kader penggerak dakwah Islam seperti Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat dengan cara menikahkan juru dakwah Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit. Sunan Ampel membentuk keluarga-keluarga muslim dalam suatu ajaran kekerabatan yang menjadi cikal bakal dakwah Islam di berbagai daerah. Sunan Ampel sendiri menikahi putri Arya Teja, Bupati Tuban, yang juga cucu Arya Lembu, Raja Surabaya yang muslim. Jejak dakwah Sunan Ampel tidak hanya di Surabaya dan ibu kota Majapahit, melainkan meluas sampai ke daerah Sukadana di Kalimantan. Sunan Giri. Sunan Giri, putra Syekh Maulana Ishak, adalah tokoh Wali Songo yang berkedudukan sebagai raja sekaligus guru suci Pandita Ratu. Ia memiliki peran penting dalam mengembangkan dakwah Islam di Nusantara dengan memanfaatkan kekuasaan dan jalur perniagaan. Sebagaimana guru sekaligus mertuanya Sunan Ampel, Sunan Giri mengembangkan pendidikan dengan menerima murid-murid dari berbagai daerah di Nusantara. Sejarah mencatat jejak dakwah Sunan Giri beserta keturunannya mencapai daerah Banjar, Mertapura, Pasir, dan Kutai di Kalimantan, Buton dan Gua di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara, bahkan Kepulauan Maluku.